Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvi Devasari, peserta PPG 2020 Angkatan 3, Prodi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak ibu semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Selama pandemi ini sepertinya ada yang tambah subur, ada yang tambah langsing, ya. Tapi mudah-mudahan sehat selalu. Kurus kalian. Iya. Oke, pertemuan kita hari ini Senin 30 November 2020 masih kita laksanakan secara daring mengingat keadaan lingkungan kita belum memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ibu harap walaupun kita pembelajaran hanya secara daring, kita bertemu hanya dengan melalui Zoom meeting ini, tapi semangat belajar anak-anak ibu tetap membara ya, tetap semangat. Motivasinya harus tetap tinggi karena kita sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita mulai dengan membaca doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berkah dan benar-benar bermanfaat ya. Sukri bisa tolong dibantu untuk memimpin doa? Silakan Sukri. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Mi. Oke, terima kasih Sukri. Ya, Miss. Nah, sudah berapa orang kita yang gabung ini? Ada 9 orang. Yang lain mungkin masih ada kendala jaringan ya, jadi belum bisa gabung. Mudah-mudahan segera teman-teman yang lain bisa bergabung di pembelajaran kita kali ini. Nah, ini di forum chatting kita, Ibu sudah masukkan sebuah link. Bisa dibuka linknya untuk kamu mengisi absensi. Ya, atau di Classroom juga sudah ada link yang sama untuk mengisi absensi pembelajaran kita hari ini. Ini yang sudah terlihat bergabung di Zoom meeting kita. Mungkin bisa Ibu panggil satu-satu. Dea Monica. Ya, Bu. Fatima. Hadir, Bu. Noviola. Hadir, Bu. Nur Atika. Hadir, Bu. Rino Ismirat. Hadir, Bu. Celia. Hadir, Bu. Stefani Clarissa. Hadir, Bu. Sukri. Hadir, Mi. Zakri Fahliana. Hadir, Bu. Oke. Jangan lupa diisi ya absen yang ada di link yang ada di Classroom. Udah, Bu. Ya.
Nah, sebelum kita masuk ke materi untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Atau pembelajaran minggu lalu sudah dilupakan karena sudah terlewat? Adakah yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Nah, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Instalasi driver perangkat keras. Ya, instalasi driver perangkat keras. Ada yang bisa menjelaskan sedikit materi kita minggu lalu tentang apa? Apa saja yang kita bahas di materi instalasi driver? Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa mengingatkan teman-temannya yang sudah lupa mungkin? Novi, Bu. Ya, silakan Novi. Driver adalah penghubung antar komputer dengan hardware. Ya, yang lain ada yang masih ingat? Apa fungsi driver? Siapa yang masih ingat fungsi driver apa? Fungsinya untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Ya, jadi fungsi driver itu lebih kurang untuk menghubungkan antara hardware dengan sistem operasi. Ya, perangkat keras dengan sistem operasi. Ya, alhamdulillah masih ada beberapa anak ibu yang ingat dengan materi minggu lalu, walaupun sudah 1 minggu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di materi baru, yaitu materi instalasi software aplikasi. Untuk bahan ajar dan materi pembelajaran, LKPD, evaluasi, itu semua sudah Ibu share di Google Classroom kita. Ada yang sudah melihat Google Classroom-nya? Tidak menampilkan. Nah, ini ya. Terlihat share screen-nya? Ya. Ya, di sini ada bahan ajar, media, LKPD, dan evaluasi. Untuk bahan ajar, apakah sudah ada yang membaca? Ada yang sudah membuka dan membaca materi di bahan ajar? Sudah, Bu, tapi belum paham. Masih Ya. ada yang belum paham. Alhamdulillah kalau sudah ada yang membuka. Jadi sebelum mulai pembelajaran paling tidak sudah sudah ada gambaran pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi ini bisa kamu baca di Google Classroom, sudah lengkap Ibu posting. Ada bahan ajar, materinya di sini lengkap. Kemudian ada media dan ada LKPD yang nantinya akan kamu kerjakan. Kemudian terakhir ada evaluasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setiap yang kita lakukan itu harus ada tujuannya. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ini terlihat? Bisa dibaca? Bisa, Bu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan definisi software aplikasi dengan mengerjakan soal terkait pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Kemudian, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar,
siswa mampu mengidentifikasi konsep software aplikasi dengan mengerjakan soal terkait pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Kemudian untuk proses, siswa diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah instalasi software aplikasi dengan mengerjakan evaluasi yang terkait pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Sedangkan untuk keterampilan, diharapkan dengan menggunakan komputer, siswa dapat mempraktekkan instalasi software aplikasi sesuai rincian tugas kinerja pada lembar penilaian dengan nilai minimal sama dengan KKM. Jadi tolong difokuskan betul untuk pembelajaran kita kali ini, karena nanti akan ada tugas di mana Ananda sekalian akan mempraktekkan bagaimana cara menginstalasi software aplikasi. Ya, nanti akan dibagi secara berkelompok dan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan dulu sebuah video. Yang video ini akan ada hubungannya dengan aplikasi ya, dengan materi pelajaran kita hari ini. Bicara tentang bekerja menggunakan komputer, sudah pasti butuh berbagai macam software sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. 5 software berikut pasti sudah tak asing lagi dan wajib kamu kenali sebelum masuki dunia pekerjaan. Terlihat videonya, bisa didengarkan suaranya? Zaman sekarang, Bisa, Bu. nggak ada ya pekerjaan yang nggak menggunakan keluarga Microsoft Office. Siapa yang tak kenal Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, dan OneDrive? Microsoft Office wajib dikuasai oleh mereka yang telah masuk ke dalam dunia kerja, mulai dari level karyawan hingga CEO. Tidak hanya di dunia kerja saja, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah pun rata-rata sudah menggunakan Microsoft Office untuk mengerjakan tugas mereka. PDF adalah format yang akrab dijumpai sehari-hari ya, geng. Format PDF erat kaitannya dengan beragam dokumen penting seperti dokumen pekerjaan, e-ticket, e-books, e-voucher, invoice, dan masih banyak lagi. Untuk membuka PDF pastinya dibutuhkan software khusus, geng, seperti Adobe Reader atau Foxit Reader. PDF sendiri adalah singkatan dari Portable Document Format yang diciptakan oleh Adobe sebagai format yang dapat diakses tanpa bergantung pada OS atau device tertentu. Selain itu, PDF pun bisa dibuat interaktif loh. Misalnya aja untuk melakukan tanda tangan. Jadi, yang biasanya harus di-print, ya zaman sekarang cukup di PDF-in aja. Aplikasi chatting seperti WhatsApp, BlackBerry Messenger, Line, dan lain-lain rasanya sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, geng. Dalam dunia kerja, aplikasi chatting banyak digunakan untuk komunikasi internal secara instan. Aplikasi seperti Yahoo Messenger, Google Hangout, Google Talk, dan Skype adalah beberapa contoh populernya. Harusnya sih kamu tak perlu bingung lagi dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi chatting ini. Gawat kan kalau bos tiba-tiba kirim chat, lantas kamu nggak bales lantaran nggak tahu caranya. Cloud storage kian kemari kian banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam dunia kerja khususnya, cloud storage amat memudahkan proses file sharing. Satu file bisa langsung di-share ke banyak orang secara instan. Tak perlu menunggu lama. Layanan cloud storage seperti OneDrive, Dropbox, dan Google Drive adalah beberapa contoh populer cloud storage yang banyak digunakan di masyarakat. Tapi kamu juga harus tahu file mana yang harus kamu simpan di cloud dan mana yang sebaiknya kamu simpan di hard drive. Dalam dunia kerja, Photoshop memang tak banyak digunakan, kecuali oleh mereka yang memang bergelut di bidang industri kreatif. Photoshop sebagai salah satu bagian dari keluarga Adobe Creative Suite telah menghasilkan banyak meme yang menghibur masyarakat. Ya, oke, sudah diperhatikan videonya? Sudah jelas videonya tadi? Sudah, Bu. Nah, bisa dinikmati ya? Sangat bisa, Bu. Ya, hai gengs Ya. katanya kan. Dengan bahasa yang seperti itu biasanya anak-anak suka. Oke, dari video yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari situ?
Apa yang bisa Ananda simpulkan atau apa yang bisa Ananda dapatkan dari tampilan video tadi? Video tadi menampilkan bermacam-macam software aplikasi. Ya, kemudian yang lain ada yang bisa menambahkan? Kita juga harus mengikuti perkembangan masa seperti teknologi. Oke, kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, ya betul. Jadi terlebih lagi, kamu ini kan sekolahnya di SMK. SMK itu cenderung untuk langsung ke dunia kerja ya. Nah, jadi makanya tadi Ibu tampilkan aplikasi-aplikasi yang cenderung sering dipakai pada dunia kerja. Jadi dari sekarang kamu sudah harus bisa belajar menguasai aplikasi-aplikasi tersebut. Jangan aplikasinya hanya TikTok saja, ya. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada lagi yang bisa menambahkan? Elsa, ini Elsa baru bergabung. Elsa tadi sudah menyaksikan videonya, Elsa. Tinggalan, Bu, baru gabung. Baru gabung. Jangan lupa mengisi absen ya, Elsa. Sukri, mana wajahnya tidak terlihat? Oke. Kemudian sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint. Nah, tadi di tujuan pembelajaran salah satunya adalah siswa bisa siswa mengetahui pengertian dari software aplikasi. Ini terlihat, bisa dibaca dengan jelas. Bisa, Bu. Ya, coba kamu perhatikan, kemudian dipahami. Software aplikasi adalah program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan atau merancang rumah dan lain-lain. Masih banyak jenis software aplikasi lain yang bisa kita manfaatkan. Ya. Software aplikasi ini gunanya untuk menunjang atau sebagai penunjang produktivitas kerja. Kemudian ada beberapa jenis perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi. Ya, ada yang termasuk software atau perangkat lunak hiburan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? YouTube, ya. Ya, YouTube. Kemudian ada perangkat lunak pendidikan. Nah, ini apa saja yang biasanya kamu gunakan saat pandemi ini? Perangkat lunaknya? Classroom, ya. Kemudian yang kita gunakan saat ini? Zoom meeting. Ya. Kemudian perangkat lunak bisnis. Nah, siapa yang biasanya menggunakan perangkat lunak bisnis? WA bisa, Bu? WhatsApp bisa. Apa? Kalau sekarang bisnis mungkin apa ya? Jual beli online mungkin? Line, Shopee. Iya, Line, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Ya. Kemudian ada perangkat lunak produktivitas kerja. Nah, ini contohnya apa? Microsoft Office. Ya, Microsoft Excel. Office. Ya, Microsoft Office. PDF. Ya, di situ sudah termasuk semua ya, Word, Excel. Apalagi yang termasuk dalam Microsoft Office? PowerPoint. Nah, ini ada contoh software aplikasi pada produktivitas kerja. Nah, ini dia. Word processing. Word processing itu aplikasi apa? Pengolah apa kalau word processing? Kata.
pengolah kata ya. Kemudian ada grammar, ada spreadsheet pengolah apa? Olah angka. Pengolah angka ya. Ada desktop publishing, ada presentasi grafik, komunikasi. Nah, komunikasi ini yang banyak sekali digunakan sekarang. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada apa lagi ya? Line, Bisa. Line, Instagram. Ya, Instagram atau Messenger sekarang juga. Kemudian ada Personal Information Manager dan ada manajemen data. Ini adalah contoh-contoh software aplikasi pada produktivitas kerja. Nah, di sini ada Ibu tampilkan sama seperti di bahan ajar. Ini ada langkah-langkah untuk menginstal WinRAR ya. Nah, di sini ada, mungkin bisa kamu lihat saja. Ini. Di bahan ajar juga sudah ada. Ini Ibu tampilkan media pembelajaran PowerPoint ini juga sudah Ibu share di Google Classroom-nya. Jadi nanti kalau lupa bisa kamu lihat kembali. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak paham atau yang mau ditanyakan dengan pembelajaran sampai di PowerPoint yang Ibu tampilkan tadi? Lanjut aja, Bu. Oke, ini kayaknya Noviola ini suka lanjut-lanjut saja nih ya. Ya, kita sekarang masuk ke LKPD yang sudah Ibu share di Classroom-nya. Ya, nah ini LKPD, kamu bisa buka di Classroom kamu masing-masing. Nah, ini LKPD-nya. Dan pembelajaran ini sudah Ibu bacakan tadi ya. Nah, langkah pembelajaran, identifikasi tentang software aplikasi, kemudian kerjakan soal berikut ini dengan penjelasan yang lengkap melalui CBT Google Form. Jadi dari link yang Ibu tulis tebal dengan warna biru ini, kamu bisa membuka Google Form yang di dalamnya sudah ada soal-soal yang bisa kamu kerjakan. Nih. Nah, soal pertama, jelaskan apa definisi software aplikasi secara lengkap dan jelas. Ini bisa kamu baca, soal yang Ibu tampilkan ini bisa dibaca? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke. Ya, ini kamu kerjakan secara berkelompok. Ini didiskusikan secara kelompok. Kemudian ada bagian diskusinya. Di sini Ibu tampilkan ada 4 jenis aplikasi. Yang pertama ada Photoshop. Nah, ada Photoshop ini tadi sudah kita coba untuk menginstalnya ya. Mungkin bisa nanti diganti dengan aplikasi yang lain. Kemudian ada WinRAR, ada WinZip. Ini langkah-langkahnya ada di PowerPoint tadi. Memang belum kita praktekkan sengaja biar kamu praktekkan sendiri. Tapi langkah-langkahnya sudah bisa kamu lihat di bahan-bahan pembelajaran yang sudah diberikan. Kemudian ada Camtasia Studio, ada antivirus. Atau nanti kamu mau menggunakan aplikasi yang lain, mau coba install aplikasi yang lain sesuai dengan driver apa yang kamu punya juga boleh. Bagaimana langkah-langkah instalasinya tahap demi tahap, aplikasi di atas silahkan kamu diskusikan bersama teman sekelompoknya. Nanti bisa dipresentasikan hasil diskusinya, kemudian ini juga di posting juga di kembali ke Google Classroom-nya untuk Ibu nilai. Nah, silahkan mulai bekerja, silahkan mulai berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Menjawab soal
3 soal yang di atas, kemudian bisa mempraktekkan mungkin cara instalasi aplikasi-aplikasi yang sudah Ibu tampilkan di sini, atau ada aplikasi sendiri yang bisa kamu praktekkan. Silakan Ibu kasih waktunya 15 menit, silakan kamu berdiskusi. Nanti akan Ibu panggil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviola Centika dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara install WinRAR. Baiklah, pertama download dulu aplikasi WinRAR-nya. Kemudian double klik WinRAR yang udah di-download tadi. Terus muncul tampilan seperti ini. Kita klik next. Bacanya. Kemudian klik ini. Nih. Tunggu sampai downloadnya selesai. Installnya selesai. Tunggu sampai proses installingnya selesai. Kemudian setelah selesai, klik finish. Lalu klik later. Terus dan aplikasi WinRAR tadi udah terinstall di komputer kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penampilannya presentasi dari kelompok 1. Oke, bisa kita lanjutkan ke kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rino dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal aplikasi Media Player 3.0.11. Pertama, kita membuka file yang mana terdapat aplikasi tersebut. Bisa dilihat di sini ada VLC Media Player, kemudian kita langsung klik. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali pada bagian instalasi bahasa. Di sini kita memilih bahasa Inggris pada pilihan installnya. Baiklah, kemudian kita lanjutkan kembali. Muncul VLC Media Player Setup. Di sini kita memilih untuk klik next to continue, kemudian kita pilih next kembali. Begitu seterusnya hingga di sini muncul cost install location. Nah, di sini kita bisa destination foldernya, kita memilih di mana kita menempatkan file dari aplikasi tersebut. Di sini kita memilih lokal IC, program file, videolan, VLC. Di sini langsung kita menekan tombol install. Dan di sini program filenya sedang loading. Kita tunggu loading dari installnya ini hingga selesai. Setelah loading installnya selesai, kemudian kita tekan finish. Setelah finish selesai, kemudian muncul aplikasi yang sudah diinstal seperti ini wujudnya. Sekian hasil dari penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya. Tadi presentasinya bagus sekali. Ibu senang sekali dengan hasil presentasi setiap kelompok. Sebelum kita menutup pembelajaran,
Adakah yang bisa membantu untuk membuat kesimpulan? Silahkan, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Software aplikasi yaitu suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah. Ya, bagus sekali. Jenis-jenisnya Yang lain? ada perangkat lunak hiburan, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak bisnis. Contoh perangkat lunak bisnis tuh ada Line, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Kalau perangkat lunak hiburan seperti YouTube, musik, game. Kalau yang perangkat lunak pendidikan tuh seperti WA, Telegram, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Ya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Novi sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi coba siapa yang bisa merefleksikan? Artinya siapa yang bisa menjelaskan apa yang Ananda dapatkan setelah pembelajaran kita kali ini? Halo Bu, Ya, silakan. dengan mempelajari ini, saya dapat memahami jenis-jenis software, aplikasi, dan cara menginstalnya. Ya, bagus. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita. Ya, karena kita sudah tutup dengan kesimpulan. Untuk minggu depan sudah tidak ada pembelajaran lagi ya. Ini adalah pembelajaran kita terakhir. Karena minggu depan kita sudah masuk ke ujian akhir semester, ya. Nah, Sukri masih ada di situ? Terima kasih, Mi. Ya, Sukri bisa tolong dipimpin doa lagi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Oh, oke, Mi. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kita tutupi dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Mi. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Sukri. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua yang sudah hadir di pertemuan terakhir kita ini. Semoga setiap materi yang kita pelajari di semester ini bermanfaat dan bisa kamu kuasai sepenuhnya ya. Semoga nanti di ujiannya nilainya juga bagus-bagus semua. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, nilainya minimal sama dengan KKM, tapi Ibu sangat mengharapkan nilainya jauh di atas KKM. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti aturan protokol untuk terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan di semester depan kita masih bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat, ya, dan dengan keadaan yang lebih baik dari sekarang ini. Ibu tutup ya pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.